وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Rabb yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah yangduru fin nasli fala yara syai'an wa yangduru fil qidhi fala yara syai'an wa yangduru fir rishi fala yara syai'an wa yatamara fil fuq." Rawahul Bukhari. Akan keluar di tengah-tengah kalian suatu kaum yang menghina salat kalian dengan salat mereka, menghina puasa kalian dengan puasa mereka, dan menghina amal kalian dengan amal mereka. Dan mereka membaca Al-Quran dengan tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Dia melihat ke mata panah, maka ia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dan melihat ke anak panah, maka dia tidak melihat apa-apa. Dan melihat ke bulu, dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Dan dia pun ragu terhadap ujung anak panahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti al-utrujah, sejenis jeruk. Aromanya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma yang tidak memiliki aroma tapi manis rasanya. Perumpamaan seorang fasik yang membaca Al-Quran
seperti ar-raihanah, aromanya wangi tapi rasanya pahit, dan perumpamaan seorang fasik yang tidak membaca Al-Quran seperti al-hanzalah, rasanya pahit dan tidak memiliki aroma. Muttafaqun alaih. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka tidakkah mereka menghayati, mendarami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Inna khairan nasi rajulun amila fi sabilillah ala dhahri farasihi aw ala dhahri ba'irih aw ala qadamaihi hatta ya'tiyahul maut. Wa inna min syarrin nas rajulan fajiran yaqra'u kitaballah la yar'awi ila syai'in minhu." Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling baik dan orang-orang yang paling jahat? Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang bekerja di jalan Allah di atas punggung kudanya atau di atas punggung untanya atau di atas kedua kakinya sampai maut menjemputnya. Dan sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah orang jahat yang membaca kitabullah dengan tidak mengambil manfaat sedikit pun darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an walladhi nafsu Muhammadin biyadi lahuwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Muttafaqun alaih. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil al-mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu Imam Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika dia mempertahankan ikatannya, niscaya dia akan tetap bisa memilikinya. Dan jika ia melepasnya, niscaya unta itu akan pergi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Waqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Rabb kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kami, dia tidak beristirahat dan tidak beranak. Quran Surat Al-Jin ayat 1-3. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-30. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah thumma yaqul ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah thumma yaqul ya Rabbi ridha anhu fayardo anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzatu bikulli ayah hasanatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seraya berkata, wahai Rabbku, hiasilah ia penghafal Al-Quran, maka ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, wahai Rabbku, tambahkanlah untuknya, maka ia pun dipakaikan jubah kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, wahai Rabbku, ridhoilah ia, maka Allah pun meridhoinya. Kemudian dikatakan kepadanya, penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, untuk tiap-tiap ayat akan ditambahkan bagimu satu pahala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna as-sawta hasana yazidul Qur'ana hasanan. Rawahu Imam Hakim wa sahahahu Al-Albani. Dari Al-Bara' bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan membaguskan suaramu. Sesungguhnya suara yang bagus akan membuat Al-Quran bertambah indah. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan an Abi Hurairah radhiyallahu an, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara merdu dan mengeraskan suaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.